Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Toji Bedatang Situmorang dengan NIM 22010101014. Jadi video kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah sinyal dan sistem yang diampu oleh Bapak Tony Suhendra. Tugasnya yaitu sinyal processing gelombang sinus. Nah, sebelum kita melakukan percobaan pada pemrograman Python, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk membuat gelombang sinus pada pemrograman Python, kita harus mengetahui fungsi yang digunakan, di mana fungsinya itu adalah xt sama dengan a dikali sin dikali omega dikali t ditambah fase, di mana xt ini merupakan nilai gelombang sinusoidal pada satuan waktu. Kemudian a ini merupakan amplitudo. Kemudian omega ini merupakan frekuensi dan t ini adalah waktu dan ini merupakan fase. Oke, langsung saja kita coba pada pemrograman Python. Langsung saja masuk pada pemrograman Python. Nah, di sini saya sudah masuk pada pemrograman Python dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, yang pertama kita lakukan untuk membuat sinyal gelombang sinus, kita harus mengimport library NumPy dengan cara mengetik perintah import NumPy sp. Nah, setelah itu kita import lagi matplotlib-nya untuk membuat plottingnya atau boxnya dengan perintah import matplotlib.pyplot splt. Nah, coba kita jalankan. Nah, kalau tandanya kayak gini itu sudah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mengimport kedua library ini, selanjutnya kita di sini membuat parameter sinyalnya. Parameter sinyal, di mana tadi parameter sinyalnya itu adalah amplitudo. Nah, di sini saya amplitudonya membuat 200. Kemudian frekuensinya di sini saya membuat 5 Hz dalam satuan Hz 5. Kita coba kan. Nah, artinya ini tidak ada yang error ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat parameter sinyal, selanjutnya kita membuat waktu. Nah, yang pertama yaitu kita membuat durasinya itu adalah 1, artinya durasi sinyal dalam detik. Nah, kemudian kita buat sample rate-nya. Sample rate ini berfungsi untuk jumlah sampel per detiknya nanti. Di sini kita coba buat 1000. Nah, kemudian kita buat di sini num samples, artinya itu adalah jumlah total sampel, yaitu dengan cara mengalihkan antara sample rate dikali dengan duration. Nah, kemudian setelah itu kita buat nih waktunya dengan cara dengan perintah np linspace 0, duration, num samples. Ini artinya adalah dia untuk membuat array waktu dari 0 hingga duration dengan 6 num samples elemen. Coba kita run. Nah, di sini tidak ada error, artinya ini sudah benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini. Kemudian di sini setelah kita membuat waktunya sama parameter sinyalnya, di sini kita membuat persamaan sinyalnya. Persamaan sinyalnya itu adalah X sama dengan A amplitudo dikali NP dot sin kurung 2 dikali NP dot P nya ini adalah 3,14, kemudian dikali frekuensi dikali sama T dikali sama waktu. Ini persamaan sinyal ini digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi F dan amplitudo. Nah, coba saya kita enter.
kita run. Nah, coba saya kita run teman-teman. Oke, nih di sini kan ada acceleran, berarti artinya ini sudah benar. Kemudian setelah kita membuat persamaan sinyalnya, di sini kita membuat plot sinyalnya. Plot sinyalnya ini adalah untuk membuat boxnya. Yang pertama di sini kita buat size-nya, yaitu dengan cara PLT figure, buka kurung, fix size, buka kurung, sama dengan buka kurung, itu kita buat aja 6,4. Kurung 2 kali, kemudian di sini kita buat PLT plot, kita memanggil T, kita memanggil waktu T-nya itu sama X, persamaan sinyalnya. Artinya plot sinyal ini menggunakan waktu sebagai sumbu X dan sinyal sebagai sumbu Y. Kemudian di sini kita bisa buat titelnya dengan variabel string, yaitu plot sinyal sinusoidal, tutup kurung. Kemudian di sini kita buat X labelnya, atau dia X kayak XY gitu. Dia di sini kita buat X labelnya dengan waktu atau S. Kemudian sumbu Y-nya kita buat ini amplitudo. Kemudian kita gunakan PLT grid untuk membuat nanti dia kotak supaya kayak rapi gitu. Setelah itu kita tampilkan plotnya. Nah, langsung saja coba kita teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat ini merupakan plot sinyal sinusoidal, dimana tadi kita mempunyai dengan parameter sinyalnya itu amplitudonya 200, frekuensinya 5. Nah, kemudian di sini dapat terlihat bahwa dengan fase dimulai dari 0 itu 0,0 dan dia naik ke atas atau ke bukit itu mencapai dengan amplitudo yang ditentukan. Nah, dan di sini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 bukit dan 5 lembah. Nah, bagaimana jika kita ubah frekuensinya ini menjadi 3? Kita ubah coba teman-teman. Coba kita run dulu satu-satu ya teman-teman. Nah, ini frekuensinya kita ubah jadi 3, maka ini gelombang sinyalnya itu sama seperti frekuensi 5 tadi, namun dia hanya memiliki 3 bukit dan 3 lembah. Oke, coba kita gabung saja teman-teman dan sekali jalankan. Sini, kemudian ini, sini, kemudian ini. Kita gabungkan saja ke sini supaya sekali menjalankan. Dan ini bisa kita cut. Nah, sepertinya teman-teman, jika kita ubah frekuensinya menjadi 3. Nah, bagaimana jika kita ubah frekuensinya menjadi contohnya 10? Nah, maka dia juga gelombang itu dia akan semakin menghimpit, dan kita buat juga 100. Nah, maka dia akan terlihat gelombangnya itu seperti gelombang ultrasonic. Nah, kita kembali lagi ke awal, kita buat di sini 5. Nah, namun kita ubah sample rate ini menjadi 10. Apa yang terjadi?
Nah, gelombang ini tidak beraturan teman-teman, dia tidak membentuk gelombang yang rapi gitu seperti tadi. Nah, coba kita buat di sini 100. Nah, dia hampir rapi ya teman-teman, namun tidak rapi banget. Nah, artinya bahwa ketika sampel rate-nya kita ubah di bawah 1000 gitu, dia maka ya gelombang ini tidak rapi gitu teman-teman, tidak efektif. Nah, itu untuk plot sinyal sinusoidal. Bagaimana dengan menggunakan persamaan yang sama pada sinyal sinusoidal ini, kita membuat sinyal diskrit. Caranya sama, yang pertama ini kita copy aja ini. Nah, namun di sini kita tambahkan parameter sinyalnya itu amplitudonya sama 200 dan sini n, karena kita akan melakukan sampling dari sinyal sinusoidal menjadi sinyal diskrit, maka yang tadinya t diubah menjadi n. T itu kan waktu, di sini kita ubah menjadi n, maka np sama dengan range kita buat penasinya menjadi 100. Dan kemudian ini artinya kita membuat array dari 0 hingga 99 untuk indeks samplingnya. Kemudian kita membuat perhitungan interval waktu antara dua sampel waktu diskrit, yaitu dt ini merupakan discrete time sama dengan 0,1 bagi 100. Artinya yaitu durasi 0,1 dibagi dengan jumlah sampelnya tadi 100. Kemudian kita membuat persamaan sinyal diskritnya. Persamaan sinyal diskritnya yaitu S sama dengan amplitudo dikali np dot sin buka kurung 2 dikali np dot p dikali 50 yang tadi, kemudian dikali n dikali dt. Coba kita tanya teman-teman. Nah, di sini masih ada ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita coba membuat plot sinyal diskritnya, yaitu dengan plt stem buka kurung n, x, yaitu plot sinyal menggunakan indeks sampling sebagai sumbu x dan sinyal sebagai sumbu y. Kemudian plt dot x label itu sampling atau n, kemudian plot y label itu x dan kurang n, kemudian plt title kita buat ini sinyal diskrit, kemudian plt grid, terus selanjutnya plt show kita tampilkan. Oke, kita jalankan satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini terjadi error ya teman-teman. Oh, ini. Di sini kita source-nya ini range. Nah, buat teman-teman lihat di sini sinyal discrete time-nya. Di sini kita menggunakan amplitudo 200, kemudian NNP-nya range-nya itu 100. Kemudian discrete time-nya itu dia 0,1 dibagi 100. Nah, sehingga didapatkan sinyal discrete-nya seperti ini, dapat dilihat dimulai dari fasenya juga 0, kemudian dia juga residunya sampai 200.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.